Kisah mistis yang akan kita bahas kali ini ialah tentang kisah misteri di Danau Sentani. Salah satu kisah mistisnya ialah ada sebuah kepercayaan masyarakat, yaitu sebuah batu terapung yang biasa timbul ketika danau pasang atau terang bulan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti saja kisah ini sampai dengan selesai. Melihat dari dekat Danau Sentani memang menimbulkan kesan takjub, menyesaki rongga dada. Pemandangan di sekitar danau ini tidak hanya dengan dilatar belakangi bukit-bukit dan gunung-gunung yang tampak menghijau oleh tumbuh-tumbuhan, namun juga terasa betapa kuatnya magis alam yang menyelimutinya. Selain itu, Danau Sentani juga merupakan rahmat bagi masyarakat setempat, sebab danau ini bagaikan kolam ikan yang tak pernah ada habis-habisnya sepanjang masa. Karena itulah pada umumnya mata pencaharian penduduk di sekitar danau ini adalah sebagai petani dan nelayan. Di balik pemandangan indah dan rahmat bagi masyarakat setempat, siapa sangka kalau Danau Sentani juga menyimpan sejuta misteri. Kemisteriusan itulah yang kemudian menjadi bahan cerita rakyat secara turun-temurun yang terus lestari hingga sekarang ini. Dalam penjelajahan mengunjungi Danau Sentani yang mungkin tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, kami berhasil menghimpun salah satu cerita mistis tersebut, yakni berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat tentang keberadaan sebuah batu terapung atau batu timbul. Dianggap aneh dan sensasional karena batu timbul itu besarnya bisa seukuran rumah. Batu besar tersebut akan terapung bila air sedang pasang dan cuaca terang bulan. Jika ditinjau dari segi ilmiah, apakah mungkin hal tersebut bisa terjadi sebagai akibat dari adanya tekanan air yang sangat tinggi dari bawah dan dibantu oleh gaya tarik bulan? Bisa jadi memang demikian adanya, sehingga batu yang semula tenggelam itu kemudian muncul ke permukaan. Akan tetapi yang menarik sekaligus mengherankan adalah bukan soal terapungnya batu itu, melainkan keajaiban yang menyertainya. Diceritakan pada satu batu terapung itu timbul, seiring dengan itu akan terdengarlah suara-suara aneh, seperti orang tengah bercakap-cakap dalam bahasa daerah setempat. Apa yang menjadi pembicaraan mereka tak ada orang yang mengerti, karena selain menggunakan bahasa daerah yang sangat kuno, juga diucapkan seperti dalam desah atau berbisik. Konon, menurut cerita, yang bercakap-cakap itu adalah Tawuta dan Sukini. Siapakah mereka ini? Dikisahkan beratus-ratus tahun yang lampau, Danau Sentani merupakan sebuah daratan. Di situ tinggal seorang gadis bernama Sukini. Sang gadis berada di tempat ini karena sedang dalam pengungsian atau bersembunyi dari kejaran orang tua dan kaum kerabatnya. Sukini terpaksa melarikan diri karena tak sudi dikawinkan dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak dicintainya. Pada suatu ketika, si gadis mengiris ubi jalar dengan menjadi potongan-potongan kecil. Entah karena apa, jari telunjuknya yang sebelah kiri teriris dan mengeluarkan darah. Walau sudah dibersihkan dengan jerami dan daun-daunan, namun darah itu masih terus mengalir, tak mau berhenti. Akhirnya karena jengkel, darah yang mengucur itu ditampungnya pada sebuah tempat pinang, dan ketika hampir penuh terjadilah suatu keajaiban. Darah merah itu bergerak-gerak dan berkata,
"Terima kasih ibu, aku anakmu, simpanlah aku di atas langit-langit rumahmu." Dengan perasaan takut, Sukini melaksanakan perintah aneh itu. Keesokan harinya, keajaiban pun kembali terjadi. Saat bermaksud mencari kayu bakar di hutan, Sukini mendengar tangis bayi dari arah langit-langit rumahnya. Tangis itu kuat sekali dan menggema sampai ke tempat yang sangat jauh. Karena mendengar suara tangis itu, Sukini membatalkan niatnya yang akan pergi mencari ranting-ranting kayu. Dia pun segera memanjat langit-langit rumah. Sulit dipercaya. Dilihatnya sesosok bayi terbaring di sana. Bayi ini diambil dan digendongnya, serta diberi nama Tawuta. Bayi Tawuta merupakan bayi aneh dan ajaib. Pertumbuhan fisik dan kecerdasannya tidak seperti bayi-bayi lain. Karena berumur seminggu, ukuran tubuhnya seperti bayi berumur 1 tahun. Bahkan, bayi ini pun sudah bisa memanggil ibu kepada Sukini. Umur 2 minggu, Tawuta sudah mampu berjalan cepat, bahkan berlari meskipun tak terlalu kencang. Tingkat kecerdasannya pun melebihi bayi-bayi lain. Dan ketika menginjak umur 20 minggu, Tawuta sudah menjadi pemuda yang perkasa. Dia seringkali membantu Sukini menggarap kebun ubi jalar. Setelah 20 minggu pertumbuhannya sebagai bayi ajaib berhenti sudah. Perkembangan fisiknya mulai normal. Pada saat itu, Sukini, ibu Tawuta, justru masih berusia sangat muda, yakni sekitar 18 tahun. Kalau mereka sedang bercanda dan bekerja di kebun, keduanya tak ubahnya seperti sepasang remaja yang berkasih-kasihan. Waktu terus berjalan. Pada suatu hari, selagi Tawuta pergi berburu binatang di hutan, dia bertemu dengan seorang kakek yang sangat tua sekali. Kakek tersebut berambut dan berjenggot putih. Dia berjalan tertatih-tatih di antara semak-semak belukar. Melihat keadaan orang tua ini, Tawuta sangat kasihan. Dia pun menghampirinya. "Kakek dari mana sendirian di tengah hutan?" tegur Tawuta. Si kakek berhenti dan memandangnya. "Kakek dari mana?" tanya Tawuta lagi. "Saya dari tempat yang sangat jauh," jawab kakek itu lirih. "Sekarang kakek mau kemana?" "Ke gunung." Si kakek menunjuk puncak gunung yang tampak angkuh dan angker. Mendengar itu, Tawuta merasa iba. Dia lalu mengajak si kakek ke pondok tempat tinggalnya. Tetapi si kakek menolak dengan halus. "Saya tidak sampai hati melihat kakek berjalan sendirian, sebab di sini banyak terdapat binatang buas. Maukah kakek diantar oleh saya ke puncak gunung itu?" tawar Tawuta setengah mendesak. "Baiklah kalau begitu," jawab kakek itu pada akhirnya. Sebelum berangkat mendaki gunung, mereka makan sagu yang dibawa sebagai bekal oleh Tawuta. Setiap pergi berburu, Tawuta memang selalu membawa makanan serupa. Akhirnya selama 2 hari, kemudian keduanya melakukan perjalanan tanpa berhenti, kecuali istirahat makan. Siapa menduga, ternyata kakek ini seorang petapa sakti yang mendiami salah satu gua di lereng gunung. Sehari setelah istirahat, Tawuta bermaksud pulang ke rumahnya, tetapi dicegah oleh si kakek. "Sebagai tanda terima kasihku, maukah engkau menerima ilmu saktiku?" tanya sang kakek. Tawuta ini merupakan anugerah bagi Tawuta. Tawaran tersebut menggiurkan sekali.
Maka tanpa pikir panjang lagi, dia pun menyatakan kesediaannya. Selama 3 tahun, Tauta digembleng dan diberi bermacam-macam ilmu gaib yang tidak bisa dimiliki semua orang. Setelah memperoleh ilmu itu, Tauta baru diizinkan pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Tauta tak gentar menghadapi bahaya apapun karena sekarang sudah memiliki ilmu gaib yang mumpuni. Setibanya di rumah, Sukini menyambutnya dengan gembira. Dia tidak menyangka anaknya akan kembali dalam keadaan masih hidup. Padahal sebelumnya Sukini menyangka bahwa Tauta tak akan kembali lagi. Sebaliknya, Tauta pun tak kalah gembira. Tubuh ibunya dipeluk erat-erat seolah-olah tak hendak dilepaskannya lagi. Tauta pun menceritakan pengalamannya sejak bertemu dengan kakek sakti hingga perjalanan pulang ke rumah. Tauta juga memberi oleh-oleh buat ibunya berupa seekor babi jantan yang sangat besar yang dibunuhnya ketika dalam perjalanan pulang. Setelah mereka saling melepaskan kerinduan masing-masing, Sukini dan Tauta menyembelih babi itu, lalu mengiris-ngiris dagingnya dalam potongan-potongan kecil. Kemudian dipanggang di atas batu yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Selama menunggu matangnya daging, Sukini menceritakan pengalamannya selama 3 tahun ditinggalkan oleh Tauta. Sukini bercerita kepada Tauta bahwa dia sudah kawin dengan seorang pria bernama Porat. Kini pria itu sedang berburu babi di tengah hutan. Dia juga ahli berburu seperti kamu. Nanti kalian pasti akan menjadi sahabat yang baik, imbuh Sukini. Sementara itu daging babi yang dipanggang mulai mengeluarkan asap sedap yang menandakan mulai matang. Beberapa saat kemudian, keduanya duduk menghadap lembaran daun pisang yang penuh dengan potongan daging babi. Akan tetapi anehnya, daging itu tidak berwarna keputih-putihan seperti umumnya daging babi, melainkan berwarna kemerah-merahan, tidak berminyak, dan rasanya sedikit manis serta gurih. Dengan lahap mereka pun menghabiskan daging bakar itu. Selesai menyantap daging, timbullah keaneh-anehan pada diri mereka. Mula-mula muncul rasa panas yang bersumber pada perut dan beberapa saat kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Bersamaan dengan itu, mereka pun diserang oleh perasaan yang benar-benar lain dari biasa. Tauta melihat betapa cantik wajah ibunya, dan seketika birahinya menggelegak melihat Sukini tiduran di atas jerami kering sambil menatapnya. Sebaliknya, yang terpikir dalam benak Sukini hanyalah rasa kagum pada ketegaran tubuh Tauta yang kokoh dan kuat. Dan rasa kagum ini lalu timbul perasaan senang yang luar biasa. Perasaan senang yang tak seperti layaknya ibu pada anaknya, melainkan wanita pada pria kekasihnya. Tiba-tiba Tauta menghampiri dan tidur di samping Sukini. Ketika kulit mereka saling bersentuhan, Tauta tidak tahan lagi untuk tidak memeluk tubuh ibunya yang sintal itu. Selang beberapa saat, tiba-tiba wanita itu menjerit. Sukini melihat bayangan suaminya berdiri di pintu. Dia buru-buru bangkit dan mengejar, tapi bayangan si suami segera lenyap dari pandangan mata. Sejak melihat bayangan itu, gairah Sukini yang ingin digauli oleh pria langsung lenyap. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Tauta. Berkali-kali dia berusaha menyalurkan hasratnya pada Sukini, namun sejauh itu Sukini masih bisa mengelak. Sementara tak terasa hari pun sudah menjelang malam. "Lebih baik kau kawin denganku," bisik Tauta. "Jangan begitu, Tak. Aku masih punya suami," jawab Sukini. "Kalau kau punya suami, pasti malam ini dia datang. Kalau tidak datang, pasti sudah mati," ujar Tauta sambil memeluk erat ibunya. "Lepaskan aku, Uta. Nanti malam jika suamiku tidak datang, biarlah aku menjadi istrimu," bujuk Sukini. Mendengar janji itu, Tauta melepaskan tubuh Sukini, dan malam itu mereka tidur terpisah. Tengah malam, selagi Tauta tidur mendengkur, Sukini bangkit keluar rumah.
Dia bermaksud melarikan diri. Bagaimanapun juga dia tak mau dinikahi seorang pria yang berasal dari darah dagingnya sendiri. Dia berhasil melarikan diri tanpa mengenal lelah dan takut sedikit pun. Dia menyeruak di antara pepohonan di hutan. Setelah agak jauh dari rumahnya, barulah dia berani memasang obor dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya sampailah perempuan muda ini di sebuah pohon rindang yang merupakan tempat babi-babi hutan beristirahat. Di tempat itu pula Tauta pernah membunuh babi jantan yang sangat besar. Begitu Sukini akan merebahkan tubuhnya yang penat di atas rumput-rumput tebal, tiba-tiba dia melihat sebuah gelang tangan miliknya. Benda itu terbuat dari bahan manik-manik yang disusun indah, yang diberikan kepada suaminya, Porat. Dengan adanya temuan itu, Sukini pun mengira bahwa suaminya berada tidak jauh dari tempat beristirahat. Kalau nanti suamiku teringat gelangnya lagi, pasti dia akan kembali ke sini. Begitu pikirnya. Beberapa saat kemudian dia pun terlelap dan dalam tidurnya Sukini bermimpi didatangi oleh suaminya. Keadaan Porat suaminya sangat mengerikan. Laki-laki itu terhuyung-huyung sambil memegangi sebuah tombak yang menancap di dadanya. Sedang pada pangkal tombak itu sendiri terdapat tali ijuk warna hitam. Porat mengerang selama beberapa detik, kemudian mati kaku. Melihat peristiwa ini, Sukini menjerit dan terbangun. Dia pun teringat bahwa tombak yang menancap di dada Porat itu tidak asing lagi baginya, yakni milik Tauta, anaknya. Porat pasti mati di tangan Tauta, pikirnya. Perlu diketahui, pada zaman dahulu para pemburu babi hutan di Papua harus bisa mengubah dirinya menjadi babi jadi-jadian. Sebab dengan cara ini, si pemburu akan lebih mudah mendekati binatang buruannya. Namun, agar dalam sekejap mata hal ini bisa diketahui oleh pemburu-pemburu lain, maka kaki depan atau belakang babi jadi-jadian harus dipasangi sebuah gelang dari manik-manik. Seandainya terjadi kecelakaan, misalnya pemburu lain menombaknya, maka babi jadi-jadian itu akan kembali kepada wujudnya sebagai manusia biasa. Namun ini jarang terjadi. Juga ketika Tauta membunuh babi jantan yang ditemuinya di tengah hutan, dia sebenarnya melihat tanda gelang pada korbannya, akan tetapi keraguannya segera sirna karena babi itu tidak menjelma menjadi manusia. Ketika kembali pada Tauta, ketika terjaga keesokan harinya, Tauta tidak menemukan ibunya lagi. Dia kemudian berusaha menyusul dengan mengikuti jejak kakinya. Setelah ditemukan, dibujuknya sang ibu agar mau kembali pulang. Semula Sukini menolak dengan tegas, akan tetapi karena Tauta memujuk terus, akhirnya dia pun menuruti kemauan anaknya itu. Celakanya setibanya di rumah, terjadilah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh terjadi antara ibu dan anak. Ya, mereka melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Akibat perbuatan mereka ini, dewa-dewa penguasa gunung dan hutan menjadi murka. Selagi Tauta berpacu mengumbar nafsu, hujan turun dengan lebatnya disertai guruh menggelegar membelah angkasa. Banjir besar kemudian datang. Daerah sekitar menjadi tergenang dan terendam air, kecuali rumah mereka. Repotnya Tauta dan Sukini tidak bisa berenang untuk keluar dari tempat itu. Akibatnya tubuh Sukini dari hari ke hari semakin lemah karena menahan lapar yang tiada terkiranya. Akhirnya pada hari ke-9 Sukini pun meninggal dunia. Melihat kasihnya mati, Tauta sedih sekali. Akhirnya dia mengambil jalan nekat bunuh diri. Menurut tutur yang berkembang di kalangan masyarakat, konon tempat berdirinya rumah Sukini lalu berubah menjadi batu terapung yang masih bisa dilihat pada saat air danau Sentani sedang pasang dan sang rembulan memancarkan sinar purnamanya. Pada saat-saat demikian akan terdengar pula secara samar-samar suara orang yang sedang bercakap-cakap dalam desa. Konon pula menurut cerita di kalangan penduduk setempat, itu adalah suara Tauta dan Sukini yang sedang memendam birahi.
Tak terasa hari telah beranjak petang. Layung-layung senja menggantung di ufuk barat, dengan bayangannya yang memantul di atas permukaan Danau Sentani nan terang. Ditemani seorang sahabat yang sudah lama tinggal di Jayapura, kami pun beranjak pergi meninggalkan Danau Sentani yang indah namun menyimpan kegaiban. Seolah tak sadar, kami pun teringat dongeng Sang Kuryang yang melegenda di Jawa Barat. Kisahnya nyaris sama dengan Tauta dan Sukini. Sang Kuryang ingin mengawini Dayang Sumbi ibunya, demikian pula dengan Tauta. Apakah kisah Tauta dan Sukini ini hanyalah sekedar legenda? Terlepas dari hal tersebut, kearifan lokal semacam ini perlu senantiasa kita pelihara dan lestarikan. Dengan kearifan semacam inilah masyarakat akan lebih menghargai alam di sekitarnya. Nah, sahabatku semuanya, itulah cerita untuk kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih terus mendukung channel saya ini. Di lain kemudian kita akan menceritakan kisah-kisah misteri lainnya. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Yuda Arisanjaya ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian ada cerita-cerita misteri yang menarik. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.